Shalom anak-anak, remaja, pemuda, warga jemaat GKJ Selokaton khususnya, dan para jemaat kepunyaan Tuhan. Kita bertemu lagi di konten penyegaran iman, mantra kita, firman Tuhan di antara kita yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita agar hidup kita selaras dan meneladani Kristus, Tuhan dan penolong kita, bersama dengan Komisi Multimedia Gereja Kristen Jawa Selokaton. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang selalu ada di antara kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh memerlukan firman Tuhan agar hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan maksudkan, agar kami terus meneladani Kristus, sehingga setiap angan-angan dan tutur kata laku kami sehari-hari semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur Kristus sudah memberikan teladan agar arah hidup kami selalu bermakna bagi sesama kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut sabdamu. Mampukanlah hamba-Mu yang terbatas untuk menghantarkan sabda Tuhan. Kami memohon agar kehendak-Mu dinyatakan. Dalam Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa dan siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang ada di antara kita hari ini kita terima dari kitab Injil Lukas pasal 13, ayat yang ke-15 dan 16. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 Lembaga Alkitab Indonesia. Kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 15 dan 16. Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Demikian sabdanya bagi kita. Kita meyakini ketika sabda Tuhan diwartakan, Roh Kudus berkarya menolong kita untuk dapat memahami dan terlebih mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi pendengar firman sekaligus pelaku sabdanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 15 dan 16 kita menemukan kata melepaskan, lalu kita menemukan kata diikat, lalu kata dilepaskan dari ikatan. Jadi konteks perikop ini adalah ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga ia tidak dapat berdiri tegak, ia bungkuk. Ini menggambarkan kehidupan yang tidak tegak, semangatnya tidak tegak, harapannya tidak tegak, dan ia butuh dilepaskan dari ikatan roh jahat itu. Dan Kristus pada waktu itu berkarya 18 tahun diikat oleh roh jahat, karena ayat 16 dijelaskan oleh iblis, tetapi oleh sabda Tuhan ia dilepaskan. Di sabda Kristus, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Mari melihat bagaimana perempuan itu semula diikat, kemudian dilepaskan oleh Tuhan Yesus dalam karya dan kuasanya yang sungguh sangat besar. 18 tahun begitu lama, tapi sekejap oleh kuasa Kristus dilepaskan. Jadi ia tidak lagi terikat, tetapi terlepas. Kristus melepaskan dari ikatan dengan kuasa yang sangat besar itu. Nah, kita pun seringkali juga dalam kondisi yang terikat.
terikat oleh roh ketakutan, terikat oleh roh kekhawatiran, terikat oleh roh kemarahan, terikat oleh roh-roh yang mengikat kita tidak bisa lagi tegak, kita terbungkuk-bungkuk. Dan bagi kita yang sedang diikat oleh kuasa-kuasa itu, kita diyakinkan bahwa kuasa Tuhan Yesus mampu melepaskan kita. Kristus dengan kuasanya sanggup melepaskan kita. Sehingga kita yang semula terbungkuk karena terikat, sekarang kita tegak dan memuliakan Allah. Jadi Kristus melepaskan ikatan. Nah, kita semua yang menjadi kepunyaan Kristus juga mendapatkan pertanyaan yang sangat perlu kita respon. Kehidupan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan itu cenderung mengikat atau cenderung melepaskan. Apakah setiap perkataan yang kita lontarkan itu membuat sesama kita terikat dengan ketakutan, terikat dengan kecemasan, atau ketika kita melakukan sebuah tindakan membuat sesama kita menjadi terikat oleh kegelisahan, semakin terikat oleh suasana yang tidak menenteramkan. Tentu harapan Kristus bagi kita menjadi pribadi yang melepaskan, sehingga setiap apa yang kita kerjakan melepaskan sesama kita dari ikatan-ikatan itu. Konteksnya waktu itu adalah kalau lembu keledai dilepaskan untuk bisa minum, apalagi manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan Kristus mengkritik pada waktu itu tindakan orang-orang yang disabdakan Kristus semua yang munafik karena ia menggunakan akalnya, ya akal-akalan, sengaja melepaskan ikatan supaya bisa minum dan tidak membawa minuman kepada lembu dan keledai supaya ia tidak dianggap melanggar aturan hari Sabat. Itu akal-akalan, tapi Kristus kemudian bersabda, kalau keledai, lembu yang adalah hewan itu dilepaskan, apalagi manusia. Pasti Kristus menaruh kasih yang besar, Kristus melepaskan dari ikatan yang waktu itu dirasakan perempuan itu dan menjadi tegak, berdiri, bersemangat lagi. Mari kita hidup dalam semangat yang sama. Mari kita terus belajar untuk melepaskan sama kita dari ikatan, melepaskan, membebaskan sama kita dari situasi yang mencekam, ketakutan, kegelisahan, sehingga yang terikat dibebaskan, yang terikat dilepaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami Tuhan untuk meneladani Kristus, kami terus belajar agar hidup kami terus di dalam karya-karya pembebasan, karya-karya yang melepaskan dari ikatan, sehingga ada banyak pribadi yang dilepaskan dari ikatan-ikatan yang membelenggu, yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami belajar kepada Kristus, dan kami meyakini kami pun diberi kemampuan, diberi daya untuk menjadi berkat dengan melepaskan sesama kami dan tidak mengikat dan membelenggu mereka. Biarlah dengan demikian banyak orang tegak berdiri, tegak semangatnya, tegak harapannya, karena kami berempati dan berkarya dengan kuasa Roh Kudus saja. Kami meyakini setiap sabda Tuhan yang kami dengarkan akan menggugah kami semakin meneladani Kristus. Ampunilah kami jika seringkali arah hidup kami mengikat orang lain dan tidak membebaskan. Mampukan kami untuk terus belajar agar hidup kami hidup yang membebaskan, karena makna Sabat adalah pemulihan, dan kami hidup dalam semangat Sabat, semangat pemulihan. Dalam Kristus Sang Pemulih yang sejati, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin.